Shalom semuanya, puji syukur atas kasih karunia Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Hingga detik ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan orang-orang muda Katolik, sebelum saya berbagi pengalaman hidup saya, pengalaman iman saya bersama dengan Tuhan Yesus, marilah kita berdoa mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, puji dan syukur kami aturkan kepadamu, ke dalam tangan-Mu. Hingga detik ini kami masih Kau beri kesehatan jasmani dan rohani untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu, walau hanya dari rumah saja Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Kau pulihkan orang-orang yang sakit, Kau beri mereka kekuatan pada orang yang lemah. Tuhan, berkatilah selalu kami, agar kiranya kami bisa menjadi saksi-Mu dan mewartakan selalu kabar baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jalan-jalan ke kota Jakarta, istirahat sejenak di Taman Mini. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yosefina WADD dari lingkungan Santo Paulus, Jalan Timur. Di sini saya akan berbagi pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan Yesus yang luar biasa, yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadikan iman kita semakin dewasa, utuh, dan mendalam. Sebelumnya saya awali dengan mari kita bersama-sama membaca ayat Alkitab dari Injil Lukas 6 ayat 46 sampai dengan 49. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan orang-orang muda Katolik, dalam Injil Lukas kali ini Tuhan Allah berfirman bahwa seringkali kita percaya, kita mengatakan, kita memuji nama Tuhan, kita rajin berdoa, beribadah, dan rajin misa, rajin ikut novena di gereja, dan aktif dalam kegiatan apapun untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, namun seringkali kita tidak melakukan satupun firman-Nya. Seperti halnya kita percaya kepadanya, kita percaya akan kuasa dan Roh Kudus-Nya, namun kita seringkali khawatir akan hari esok, khawatir akan masa depan kita, khawatir akan kegagalan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih dan orang-orang muda Katolik, beberapa bulan lalu saya mengalami dahsyatnya Tuhan Yesus dalam hidup saya dan kuasa Roh Kudus yang begitu luar biasa menyertai hidup saya. Dalam perjalanan mengikuti Tuhan Yesus, tentunya perjalanan yang luar biasa memikul salib di dunia ini tidaklah mudah, karena percaya bukan berarti kita tidak mengalami tantangan hidup, kita tidak mengalami percobaan-percobaan hidup, namun dengan iman itu menjadikan dasar untuk kita untuk terus mengharapkan semuanya kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan segala bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Ya, beberapa bulan lalu saya terlalu fokus dengan kegagalan hidup saya yang membuat saya lupa
begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saya, dan saya melupakan semua Tuhan, bahwa Tuhan baik, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun, dan Tuhan setia. Karena saya terlalu fokus dengan kegagalan hidup saya, dan saya merasa bahwa Tuhan belum mengerjakan dan Tuhan tidak mengabulkan doa-doa saya. Saya terlalu fokus dengan apa yang belum Tuhan kerjakan dan tidak bersyukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan. Dan saya malah sering waktu gagal saya berkata, Tuhan, kenapa saya gagal dan Dia berhasil? Tetapi yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita untuk menjalankan semua kebenaran firman Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah kita bersyukur di saat ada orang yang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Seperti, Tuhan, terima kasih karena dia sehat, dia berhasil, dia pulih, dia kembali kepada jalan-Mu. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini, yang Tuhan inginkan agar kita terus bersyukur dan percaya kepadanya bahwa semuanya Tuhan akan kerjakan dan tepat pada waktunya. Dan di saat saya merasa gagal juga, saya sering mendengarkan lagu-lagu rohani, dan selalu saya putar lagu-lagu rohani, terlebih Allah Peduli dan Semua Baik adalah menjadi lagu favorit saya untuk membangkitkan semangat saya kembali untuk percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan baik, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan pada akhirnya, di pengumuman terakhir, saya mendapatkan kabar baik yang begitu luar biasa, yang menjadikan iman saya semakin dewasa, utuh, dan semakin mendalam. Di pengumuman terakhir, saya dapat diterima di universitas dan jurusan yang saya impikan selama ini. Saudara-saudari yang terkasih dan orang-orang muda Katolik, begitu luar biasa hidup kita jika kita semua serahkan hidup kita ke dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti dalam kitab Yeremia 17 ayat 7, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan yang Tuhan inginkan adalah, janganlah kamu khawatir, percayakan semuanya kepada Tuhan. Seperti dalam kitab 1 Petrus ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah semua segala kekhawatiranmu ke dalam nama Tuhan, maka semua Tuhan dapat kerjakan. Saudara-saudara yang terkasih dan orang-orang muda Katolik, dalam pergumulan hidup ini, dalam tantangan dan masalah hidup yang kita alami, baiklah kita serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang kerjakan, dan selalu mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, di dalam hidup orang-orang yang telah berhasil, orang-orang yang sehat, dipulihkan kembali. Kita harus syukur atas kuasa dari Roh Kudus dan kebaikan yang Tuhan kerjakan. Bukan fokus terhadap kegagalan hidup kita, namun kita bersyukur atas kebaikan dan kasih karunia Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam diri kita ataupun orang-orang lain dan orang sekitar kita. Sebelum saya mengakhirinya, saya ingin menyanyikan sebuah lagu favorit saya di saat saya mengalami kegagalan dan membangkitkan kembali rasa percaya saya, rasa iman saya, dan menyerahkan semua segala kekuatan saya ke dalam nama Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Itulah lagu yang saya haturkan di saat dalam kesesakan dan kegagalan hidup saya. Semoga banyak menginspirasi bagi umat Katolik di Paroki Ratu Rosari Jagakarsa. Jangan takut, jangan khawatir akan masa depan. Percayakan semua kepada Tuhan agar hidupmu penuh dengan berkat. Amin. Shalom semuanya, terima kasih.